Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik semuanya. Kita saat ini diguncangkan dengan satu pemahaman yang membuat anak-anak muda, ya, di samping tidak mengerti juga tidak memahami, juga tidak mau tahu, tapi kita rasanya itu penasaran, yaitu dengan kata resesi. Apa sih sebenarnya di balik resesi ini? Apapun kata yang ada, yang pastinya terdapat dua sudut pandang. Ada yang memandang negatif, ada yang memandang positif. Jadi kita dihebohkan dengan pandangan-pandangan yang negatif terhadap resesi, sedangkan ada pandangan-pandangan yang positif terhadap resesi. Karena kebanyakan daripada pembicara-pembicara resesi adalah bukan pakarnya di bidang ekonomi, maka yang muncul di YouTube itu adalah orang-orang yang berpendapat, yang memiliki sudut pandang tentang resesi yang tidak kompeten dan kompatibel dalam bidangnya. Sebaiknya kita kalau membuka channel terus mengetikkan kata resesi, kita harusnya ngeklik itu yang pakar gitu loh. Pakar, memang pakarnya di bidang ekonomi. Jadi kata resesi, singkat kita pahami, ini untuk sebuah negara, untuk satu negara yang mengalami kemunduran ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut. 3 kuartal berturut-turut ini juga susah ya kita pahami. Maka ini adalah bagian daripada makroekonomi. Sedangkan kita anak muda itu menjalankan mikroekonomi. Jadi makroekonomi itu untuk satu negara, pandangan satu negara terhadap ekonomi. Sedangkan kita anak muda ya cukup mikroekonomi saja. Jadi nggak terkait dengan makroekonomi. Jadi kita tidak usah merasa aneh dengan kata resesi yang seperti kita dengarkan di channel-channel YouTube yang menakut-nakuti kita adanya resesi. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Terus kita apa? Gak kaya gak miskin, terus gimana? Ngambang begitu. Jadi kita tidak usah memusingkan soal resesi, karena memang kita bukan bagian daripada itu. Jadi pikiran kita bukan pikiran untuk memahami dan menjalani sebuah resesi. Itu pikiran negara yang mana sudah ada yang menjalankan roda-roda tersebut, begitu, yang memikirkan itu, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri lain-lainnya. Jadi kita itu tidak terkait, apalagi kita bisnis umpamanya, tidak terkait. Bisnis itu kategori mikroekonomi, sedangkan makroekonomi adalah pandangan satu negara terhadap ekonominya. Jadi kenapa mereka menakut-nakuti dengan kata resesi? Gelap 2023 kata Presiden Jokowi. Yang gelap itu ya negara itu. Ya kalau nggak mampu seorang presiden, nggak mampu menjalankan roda ekonomi, masih banyak dong yang bisa jadi presiden. Oke, iya kan? Kalau seorang presiden ketakutan sehingga berbicara 2023 gelap, so silahkan, banyak yang mau jadi presiden, iya nggak? Yang siap untuk
memutar kepala, memutar otak, menjalankan akal, sehingga tidak kena dampak daripada resesi global. Resesi dari keseluruhan dunia. Jadi selama tahun 2020, sejak tahun 2020, seluruh negara di dunia mengalami kemunduran ekonomi, mengalami resesi, karena ekonominya 3 kuartal berturut-turut mengalami penyusutan, kemunduran. Jadi semua negara itu sudah mengalami resesi. Makanya banyak yang bilang tahun 2023 gelap. Kalau nggak sanggup jadi presiden, jadi menteri, jadi orang pintar yang menjalankan negara Indonesia, banyak yang mampu, banyak yang siap. Bukan begitu? Maka kita harus mencari pandangan-pandangan tentang resesi terhadap para pakar-pakarnya. Atau paling gampangnya kita bernalar adalah segala sesuatu itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Segala sesuatu itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Maka kita tidak usah dipusingkan dari kalimat apapun. Bagaimana kita memandang kalimat tersebut, bagaimana kita mampu membaca data terhadap kata tersebut. Kalau seorang yang dipucuk pimpinan saja merasakan ketidakmampuan, so what? Meskipun masa jabatannya masih panjang, masih banyak yang mampu kan? Saya juga mampu jadi presiden, cuma jadi aja, yang jalankan mungkin ya nyuruh anak buah gitu kan. Tapi saya tidak akan menakut-nakuti rakyat Indonesia yang 250 juta lebih bahwa 2023 gelap. Tidak akan mematikan semangat para warga, para rakyat Indonesia, bahwa apapun yang terjadi terhadap sebuah negara, ada tanggung jawab seorang pucuk pimpinan kepala negara, kepala pemerintahan yang rakyat sudah memberikan amanahnya. Rakyat sudah memberikan amanat. Kalau seorang presiden merasa tidak mampu, monggo. 270 juta rakyat Indonesia ini masa nggak ada yang siap untuk jadi kepala negara, presiden? Oh, banyak rebutan. Jadi apapun yang terjadi, pemahaman apapun yang terjadi di satu global, Indonesia ini negara yang luar biasa sebenarnya kalau mampu dipahami oleh kepala negara. Karena masyarakat rakyat Indonesia mayoritas adalah Muslim, yang dimana seorang Muslim itu punya pemahaman yang berbeda. Seorang Muslim itu punya pemahaman sendiri terhadap segala sesuatu, mulai dari 0,01 detik sampai 24 jam, tentang dunia, tentang semesta. Muslim punya pemahamannya sendiri, bahwa segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya Allah. Boleh jadi kata dunia resesi, tapi bagi orang Muslim punya pemahaman yang berbeda. Karena setiap hari mereka bersama Tuhan, bersama Allah. Apabila seorang Muslim itu baik, maka Allah akan rubah segalanya menjadi baik. Maka kalau tidak baik, berusahalah untuk baik, agar Allah merubah segalanya menjadi baik. Satu negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, seharusnya kepala negara meminta kepada pemuka-pemuka agama Muslim untuk menjalankan sebuah doa besar, doa bersama, yang kita kenal selama ini orang NU itu menjalankannya Istighosah Kubro. Jadi kita itu menjalankan ilmu dunia selama ini, oke, boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa Islam
juga memiliki ilmu daripada segala macam ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu perekonomian ada di dalam Islam. Ilmu apapun ada di dalam Islam. Karena menurut kitab suci Al-Quran, bahwa Islam ini adalah agama yang sudah disempurnakan dan diridhai oleh Allah. Maka kita tidak boleh sebagai siapapun yang ada di negara Indonesia ini untuk menakut-nakuti jutaan rakyat dengan kata resesi. Karena ilmu masyarakat Indonesia ini luas sekali, khususnya mayoritas masyarakat Muslim. Jadi apabila kita hanya mengikuti mereka yang memiliki ilmu resesi dan kita juga merasakan ketakutan, dan kita juga akhirnya menakut-nakuti 2023 gelap. Kalau seorang YouTuber saya anggap sebagai konten, biar kontennya laris, banyak yang view-nya banyak, jutaan view begitu. Why not? Saya mah memakluminya, just konten, ntar ujung-ujungnya begitu. KDRT aja prank konten kan begitu. Nah, kepala negara, kepala pemerintahan, sosok presiden berpidato mengatakan bahwa 2023 gelap. Tidak ada bagi mayoritas masyarakat Muslim itu. Karena kita sudah dari kegelapan. Ini sekarang menuju petunjuk, menuju kehidupan yang terang benderang, yang semuanya kita jalankan dengan aman, damai, dan nyaman. Maka kembali lagi kepada kata resesi. Kata resesi itu digunakan untuk makroekonomi, bukan mikroekonomi. Jadi kita tidak usah khawatir harus begini begitu, harus menjalankan kehidupan seperti biasanya. Hemat itu lebih baik. Bergaya hidup itu hanya sia-sia dalam hitungan jam, tahun. Kita tidak bisa gaya hidup lama gitu, nggak akan bisa. Paling jangka tahun juga paling lama juga 7 tahun gitu, nggak akan. Semua bergantian kan begitu, siang dan malam, enak dan gak enak, baik dan buruk. Jadi kembali lagi bahwa sudut pandang kita terhadap segala sesuatu, khususnya resesi, bisa kita pandang sebagai pandangan yang positif, bisa kita pandang dengan pandangan yang negatif. Kita bisa memandang data-data global itu juga tentang resesi itu juga bisa positif, baik, bisa negatif, tidak baik. Jadi secara filosofis segala sesuatu itu bisa mengarahkan kepada kebaikan, juga bisa mengarahkan kepada keburukan, apapun itu. Sekian, terima kasih teman-teman muda atas segala perhatiannya, dan terima kasih kepada semua penonton. Thanks for watching. Ya, video hanya gambaran pendapat nalar yang semoga bermanfaat. Semoga memiliki manfaat, semoga bermanfaat, semoga ada titik terang dari pendapat saya ini. Ya, saya tidak bisa syuting seperti teman-teman lainnya yang syuting dengan background yang layar bagus, dengan tempat yang bagus. Saya hanya bisa apa adanya. Saat ini ada di dalam mobil, ya saya ambil video untuk berpendapat soal resesi. Mungkin bisa jadi saya ada di mall, ada di
restoran, ada di taman, ada di manapun. Saya tidak memikirkan soal background layar belakang saya ini harus bagus. Saya bebas aja. Yang intinya adalah channel ini, pendapat nalar, saya bangun untuk kita bisa bertukar pikiran. Silakan bertukar pikiran dengan saya soal resesi di kolom komentar, atau kita bisa juga podcast sama-sama, atau apapun, terserah teman-teman semuanya dari segala kalangan. Jadi ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan dari kata-kata saya. Sekali lagi, beribu kali yang tak terhingga, terima kasih sudah menonton. Yuk.